Pagi itu matahari menembus tirai tipis berwarna krem di ruang tamu kecil rumah Rara. Aroma kayu manis dari air rebusan wedang jahe memenuhi udara. Berpadu dengan wangi sabun bayi yang baru saja dibuka. Di pojok ruangan, Rara sedang duduk di kursi rotan dengan perut besarnya. Tangannya memegang sepotong kain kecil berwarna biru muda yang tengah ia jahit dengan telaten. Jarum dan benang di tangannya bergerak pelan namun pasti, seperti denyut kehidupan yang sedang tumbuh di dalam tubuhnya. Rumah mereka tidak besar, hanya sebuah rumah tipe sederhana dengan 2 kamar dan halaman kecil di depan yang ditanami bunga mawar dan melati. Tapi bagi Rara, rumah itu adalah surga kecil yang mereka bangun dengan susah payah selama 3 tahun pernikahan. Setiap dindingnya menyimpan kenangan, tawa, air mata, dan janji yang dulu diucapkan Dimas saat melamarnya. "Aku akan selalu menjagamu, Ras, selalu." Begitu katanya waktu itu. Kata-kata yang kini sering terngiang di kepala Rara setiap kali ia merasa letih mempersiapkan segala kebutuhan untuk sang jabang bayi. Di usia kandungan 8 bulan, tubuhnya mulai terasa berat, tapi semangatnya tidak pernah surut. Setiap pagi, ia menulis daftar barang yang masih perlu dibeli. Popok, botol susu, bedak bayi, dan mainan kecil. Ia ingin menyambut buah hatinya dengan penuh cinta. Di kamar kecil di ujung lorong, ia sudah menyiapkan tempat tidur bayi mungil dengan kelambu putih dan gantungan boneka yang ia beli dari hasil menabung sendiri. Di atas dinding kamar bayi itu tergantung bingkai bertuliskan kaligrafi sederhana. "Baiti Janati, rumahku surgaku." Dimas, suaminya, kini jarang di rumah. Ia bekerja di sebuah perusahaan properti sebagai staf pemasaran, pekerjaan yang sering menuntut lembur dan perjalanan ke luar kota. Rara memahami hal itu, atau setidaknya berusaha untuk memahami. Ia tidak pernah menuntut banyak, hanya berharap Dimas pulang dengan selamat, makan malam bersama, dan bercerita sedikit tentang hari-harinya di kantor. Kadang harapan sederhana seperti itu terasa seperti kemewahan yang sulit didapat. Sore itu, Rara menatap jam dinding pukul 7:15. Sudah lewat 2 jam dari waktu Dimas biasanya pulang. Ia duduk di meja makan, menatap piring berisi tumis kangkung dan ayam goreng yang sudah dingin. Televisi menyala tanpa suara, hanya menampilkan berita malam yang berganti-ganti gambar. Ia mengambil ponselnya, mengetik pesan pelan. "Mas, hati-hati ya di jalan. Makanannya udah aku siapkan." Pesan itu hanya dibaca, tak dibalas. Rara menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil pada dirinya sendiri. Mungkin lagi sibuk, gumamnya. Ia mencoba tidak berpikiran buruk. Ia tahu Dimas sedang bekerja keras demi mereka berdua. Demi anak yang sebentar lagi lahir. Sekitar pukul 9 malam, suara motor terdengar di depan rumah. Rara segera berdiri dengan langkah pelan sambil menahan perut besarnya. Dimas masuk dengan wajah lelah. Melepas sepatu tanpa bicara, kemejanya kusut, dasinya longgar. "Mas, sudah makan?" tanya Rara pelan sambil mendekat. "Udah di luar," jawab Dimas singkat tanpa menatapnya. Ia berjalan ke kamar, melemparkan tas ke sofa. Rara hanya tersenyum, mencoba memahami lagi. Ia tahu kelelahan kerja bisa membuat siapapun menjadi pendiam, tapi tetap saja ada rasa hampa yang tak bisa ia tolak. Ia ingin bercerita tentang bayi yang menendang kuat hari ini, tentang dokter yang bilang posisi janin sudah bagus, tapi lidahnya terasa keluh. Ia takut Dimas merasa terganggu. Maka malam itu, ia hanya duduk di samping tempat tidur, mengelus perutnya sambil berbisik, "Nak, ayahmu capek ya? Kita doain supaya ayah sehat terus." Ya, malam beranjak larut, Dimas sudah tertidur. Rara menatap wajah suaminya yang dulu selalu penuh kehangatan, tapi kini tampak dingin dan jauh. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali Dimas menatapnya dengan senyum tulus, atau sekadar menanyakan kabarnya. Entah sejak kapan keheningan menjadi penghuni utama rumah mereka, namun di balik segala kekosongan itu, Rara tetap yakin cinta yang tulus akan menemukan jalannya kembali. Beberapa hari berikutnya, Rara semakin sibuk mempersiapkan kelahiran. Ia ditemani tetangganya, Bu Siti, yang sering datang membantu membersihkan rumah. Suatu siang, Bu Siti berkata, sambil tertawa kecil, "Rara ini rajin banget. Dulu waktu saya hamil, kerjaan cuma tidur aja. Lah ini kamarnya udah kinclong, bajunya bayi aja dicuci 2 kali. Rara ikut tertawa. "Hehe, soalnya ini kan anak pertama, Bu. Saya pengin semuanya sempurna. Tapi suaminya jarang kelihatan ya sekarang.
Biasanya suka bantu-bantu, tanya Bu Siti setengah hati. Rara terdiam sejenak, lalu tersenyum lembut. Iya, Mas Dimas lagi banyak kerjaan, katanya target akhir tahun, nanti juga pulang cepat lagi kok. Jawaban itu terdengar meyakinkan, tapi hanya di bibir. Di dalam hati, Rara mulai merasa kesepian. Hari-harinya kini lebih sering diisi dengan berbicara sendiri dengan bayi dalam kandungan. Kadang, ia duduk di kursi goyang di depan jendela, menatap jalanan sepi sambil membayangkan bagaimana nanti Dimas akan menggendong anak mereka. Untuk pertama kali, suatu malam, saat ia sedang melipat baju bayi, ponsel Dimas yang tertinggal di meja berbunyi. Layar ponsel menampilkan pesan dari seseorang bernama Maya. Rara menatap layar itu beberapa detik. Jantungnya berdetak cepat. Ia tidak membuka pesan itu. Tidak berani. Ia hanya menatap nama itu. Mencoba menepis pikiran buruk yang mulai menyeruak. Mungkin teman kantor, katanya dalam hati. Ia menaruh ponsel itu kembali dan menunduk. Tapi entah kenapa, perasaan hangat yang biasa ia rasakan setiap kali menyebut nama suaminya, kini berubah menjadi dingin. Keesokan harinya, Dimas berangkat kerja tanpa pamit. Rara memandangi pintu yang menutup perlahan, lalu mengelus perutnya yang semakin besar. Ayah lagi sibuk ya nak. Tapi nanti kalau kamu lahir, pasti ayah bakal sayang banget sama kamu, katanya dengan suara serak. Ia memaksakan senyum, meski matanya berkaca-kaca. Hari berganti minggu. Kehamilannya semakin mendekati waktu persalinan. Dimas semakin jarang pulang. Kadang 2 hari tak ada kabar. Rara mulai terbiasa dengan kesunyian. Ia menenangkan diri dengan membaca doa dan mendengarkan lantunan ayat suci setiap malam. Namun di balik keikhlasannya, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Rasa rindu yang bercampur cemas dan bayangan bahwa cinta yang dulu hangat kini mulai pudar tanpa ia tahu sebabnya. Pada malam yang tenang itu, angin berhembus pelan lewat jendela kamar bayi. Tirai bergerak lembut, menciptakan bayangan samar di dinding. Rara menatapnya, tersenyum kecil sambil mengelus perutnya. Ibu cuma ingin kamu lahir dengan selamat. Nak, itu saja. Tapi di balik senyumnya, ada kilatan kesepian yang dalam, seperti tanda kecil dari badai besar yang perlahan mendekat. Tanpa ia sadari, rumah kecil itu tetap berdiri hangat dari luar, tapi di dalamnya mulai tumbuh retakan halus. Retakan yang nyaris tak terlihat, namun pelan-pelan menggerogoti segalanya. Rumah kecil itu tetap berdiri hangat dari luar, tapi di dalamnya mulai tumbuh retakan halus. Retakan yang nyaris tak terlihat, namun pelan-pelan menggerogoti segalanya. Retakan itu bermula dari hal-hal kecil yang awalnya dianggap sepele. Percakapan yang tertunda, perhatian yang berkurang, dan senyum yang tak lagi sama. Hari-hari Rara kini terasa lebih panjang. Dimas semakin jarang pulang tepat waktu. Kadang ia baru muncul menjelang tengah malam, atau bahkan subuh. Alasannya selalu sama. Pekerjaan menumpuk, klien rewel, atau rapat dadakan. Rara mencoba memahami. Meski setiap kali Dimas mengucapkan alasan yang sama, ada bagian dari dirinya yang mulai tidak percaya. Namun, rasa cintanya terlalu besar untuk berubah menjadi curiga. Ia menelan semuanya dalam diam. Suatu malam, Rara menunggu di ruang tamu sambil membawa secangkir susu hangat. Hujan turun deras di luar, menimbulkan bunyi rintik di atap seng. Jam menunjukkan pukul 11 malam, dan Dimas belum juga pulang. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan menonton televisi, tapi pikirannya terus melayang. Ia menatap layar ponsel yang gelap, berharap pesan singkat dari Dimas muncul, memberi kabar sederhana seperti sebentar lagi pulang. Tapi layar itu tetap sepi. Perutnya menegang. Bayi di dalam kandungannya menendang kuat, seolah ikut merasakan keresahan ibunya. Sabar ya nak, ayah pasti pulang, bisiknya pelan sambil menepuk perutnya. Air mata menetes tanpa sadar. Ia tidak tahu kenapa. Tapi malam itu, ada rasa dingin yang merayap ke dalam hatinya, membuat kehangatan rumah itu terasa begitu jauh. Pukul 11:30, suara motor akhirnya terdengar di depan rumah. Rara berdiri perlahan, membuka pintu dengan senyum lemah. Dimas masuk tergesa-gesa, menutup pintu tanpa menatapnya. Tubuhnya basah kuyup. Aroma parfum asing tercium samar dari bajunya. Bukan aroma yang biasa ia pakai. Mas, aku udah siapin handuk, minum susu dulu biar hangat, ucap Rara lembut. Udah Ra, aku capek banget, nanti aja,
jawabnya datar sambil melepas jaket dan langsung menuju kamar. Rara berdiri terpaku, memegang gelas susu yang masih mengepul. Ia menatap punggung suaminya yang menjauh, lalu menunduk perlahan. Dulu, Dimas selalu memeluknya setiap kali pulang, bercanda tentang calon anak mereka, dan mencium keningnya dengan lembut. Kini, kehangatan itu lenyap seperti embun pagi yang menguap tanpa jejak. Keesokan paginya, Rara menyiapkan sarapan. Dimas duduk di meja makan dengan wajah tanpa ekspresi, sibuk menatap layar ponsel. Setiap kali ponsel itu bergetar, ia buru-buru membuka pesan dan tersenyum samar. Rara memperhatikannya diam-diam. Jantungnya berdegup aneh. "Mas, kamu kelihatannya senang banget pagi ini," katanya pelan, mencoba mencairkan suasana. Oh enggak, cuman urusan kerja," jawab Dimas cepat. Menaruh ponsel ke saku, Rara tersenyum meski hatinya mencubit. Ia ingin percaya, tapi nuraninya berbisik sebaliknya. Beberapa hari kemudian, Rara membersihkan mobil Dimas di halaman. Ia ingin memberi kejutan kecil, menyiapkan mobil suaminya agar terlihat rapi. Saat membuka pintu bagian depan, matanya menangkap sesuatu di jok penumpang. Lipstik merah dengan tutup terbuka. Rara terdiam. Tangannya bergetar saat memungut benda kecil itu. Bukan miliknya, bukan juga milik siapapun yang ia kenal. Wangi manis menyengat dari ujung lipstik itu. Aroma yang terasa asing. Jantungnya berdetak cepat, tapi bukan karena marah, lebih karena takut. Takut jika firasat buruknya benar. Ia menatap lipstik itu lama, lalu memasukkannya ke saku tanpa berkata apa-apa. Sore itu, ia menunggu Dimas pulang dengan dada berat. Saat suaminya tiba, ia ingin menanyakan hal itu, tapi lidahnya keluh. Dimas tampak lelah dan Rara tak sanggup menambah beban. Ia hanya memandangi wajah Dimas dalam diam, berharap masih ada cinta yang tersisa di balik sorot matanya. Malamnya, Rara duduk di teras sambil menatap langit. Angin malam berhembus lembut. Tapi ada sesuatu yang terasa menyesakkan. Ia berbicara sendiri seperti biasa. Pada bayi di kandungannya, "Nak, ayahmu sibuk ya akhir-akhir ini. Ibu kadang sedih, tapi ibu yakin ayah sayang sama kita. Ibu cuman harus sabar." Suara jangkrik terdengar dari balik semak dan di kejauhan kilatan petir sesekali membelah langit. Rara menatap jauh, merasa ada jarak yang makin lebar antara dirinya dan Dimas. Waktu berjalan seperti air. Hari demi hari, Dimas semakin dingin. Ia jarang makan di rumah, jarang bicara, bahkan kadang menghindari sentuhan Rara. Jika dulu Rara selalu menjadi tempat Dimas bercerita, kini ia hanya menjadi bayangan yang dilewati tanpa pandang. Namun meski begitu, Rara tetap berusaha bertahan. Ia masih memasak, masih menyiapkan pakaian kerja Dimas, masih menyapa dengan senyum setiap pagi. Suatu malam, ia memutuskan menunggu Dimas pulang tanpa tidur. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Lampu ruang tamu hanya menyala redup, menyisakan cahaya kekuningan di dinding. Ketika pintu akhirnya terbuka, Dimas masuk pelan, kaget melihat Rara masih terjaga. "Kok belum tidur?" tanyanya agak kesal. "Aku cuma pengen nunggu kamu, Mas, aku kangen," jawab Rara dengan suara nyaris berbisik. Dimas tidak menjawab. Ia melepas sepatu dan berjalan melewatinya begitu saja. Tapi kali ini, Rara menahan tangannya. "Mas, kita udah lama nggak ngobrol. Aku cuma pengen tahu kamu capek ya." Dimas menarik tangannya kasar. "Rara, tolong, aku udah capek banget, jangan nanya yang aneh-aneh." Nada suaranya membuat Rara terdiam. Air mata menetes pelan, tapi ia menunduk, menahan isak. "Maaf Mas, aku cuma khawatir," katanya lirih. Dimas memalingkan wajah dan masuk kamar tanpa menoleh. Pintu ditutup dengan keras, meninggalkan Rara di ruang tamu dalam keheningan yang panjang. Suara hujan di luar menyatu dengan tangis pelan yang tak bisa ia tahan. Malam itu, Rara baru benar-benar merasa sendirian di rumah, yang dulunya penuh cinta. Keesokan harinya, Rara pergi ke rumah sakit untuk kontrol kandungan. Dokter mengatakan kondisi bayinya sehat, tapi tekanan darah Rara sedikit naik. "Ibu harus banyak istirahat, jangan terlalu stres," kata dokter dengan lembut. Rara mengangguk tersenyum kecil, namun matanya sayu. "Stres," kata dokter. "Ya, mungkin itu memang yang sedang ia rasakan." Tapi ia tak tahu cara menghentikannya. Sepulang dari rumah sakit, Rara duduk di kamar bayi, menatap ranjang kecil yang sudah siap menyambut kehidupan baru. Di sana ia merasa tenang sejenak. Ia membayangkan bayi kecilnya tidur pulas di bawah kelambu.
Dimas duduk di sampingnya, menatap mereka berdua dengan senyum bangga, tapi bayangan itu segera pudar. Ia sadar. Akhir-akhir ini Dimas bahkan jarang menyentuh perutnya, seolah tidak peduli lagi. Malam itu, sebelum tidur, Rara menulis di buku catatan kecil yang biasa ia isi dengan doa-doa dan harapan, "Ya Tuhan, aku tahu tidak ada rumah tangga yang sempurna, tapi aku mohon, jangan biarkan cinta ini mati. Aku ingin anakku lahir dengan ayah yang mencintainya." Rara menutup buku itu dengan perlahan. Ia tidak tahu, saat itu Dimas sedang berada di tempat lain, duduk di sebuah restoran, tertawa kecil dengan seorang wanita muda bernama Maya, sambil berkata, "Istriku nggak tahu apa-apa, lagian dia udah berubah, terlalu sibuk sama kandungannya." Sementara di rumah, Rara tidur dengan tangan mengelus perutnya, memeluk harapan terakhir bahwa cinta suaminya masih ada, meski sebenarnya cinta itu sudah mulai pergi jauh tanpa ia sadari. Hari-hari berikutnya, perubahan sikap Dimas semakin nyata. Ia semakin jarang menyentuh Rara, semakin sering membawa ponsel kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Jika ada panggilan masuk, ia akan keluar rumah untuk menjawabnya. Rara memperhatikan semua itu dalam diam. Ia mencoba menepis rasa curiga, tapi batinnya tak tenang. Ada suara kecil yang terus berbisik dalam pikirannya. Ada yang disembunyikannya. Suatu sore, saat Rara sedang melipat baju bayi, ponsel Dimas yang tertinggal di meja berbunyi. Layar menampilkan nama Maya, nama yang pernah ia lihat beberapa minggu lalu. Kali ini jari-jarinya bergetar, ia menatap ponsel itu lama, ragu untuk menyentuhnya, tapi rasa penasaran dan rasa sakit bercampur menjadi satu. Akhirnya ia membuka pesan itu. "Sayang, aku rindu malam ini jadikan. Aku udah pesan tempat biasa." Rara terdiam, dunia seolah berhenti berputar. Pesan itu sederhana, tapi seperti pisau yang menembus dadanya perlahan. Ia membaca berulang kali, memastikan ia tidak salah lihat. "Sayang." Kata itu dulu milik dirinya, tapi kini diucapkan untuk orang lain. Air matanya jatuh menodai layar ponsel. Ia duduk di lantai, memeluk perutnya yang besar sambil terisak pelan. "Kenapa, Mas? Kenapa sekarang?" bisiknya lemah. Bayi dalam kandungannya menendang, seolah mencoba menenangkan. Tapi justru hal itu membuat Rara semakin hancur. Ia merasa tubuhnya gemetar, bukan karena lelah, tapi karena campuran antara marah, sedih dan tidak percaya. Malamnya ketika Dimas pulang, Rara menatap wajah suaminya lama-lama. Ada bayangan asing di sana, sesuatu yang dulu tidak pernah ada. Dimas tampak bahagia meski lelah. Ia bersenandung kecil sambil melepaskan sepatu, lalu mencium aroma parfum dari bajunya yang sama sekali. "Bukan aroma biasanya, Mas," panggil Rara dengan suara pelan. "Kamu ketemu siapa tadi malam?" Dimas berhenti sejenak, lalu tertawa kecil. "Klien, Ra, kamu tahu sendiri kerjaanku." "Klien? Klien siapa yang manggil sayang di pesan ini?" Rara menunjukkan ponselnya. Wajah Dimas langsung berubah tegang. Sekilas tampak gugup, tapi cepat ia tutupi dengan nada tinggi. "Kamu buka ponselku." "Astaga, Rara, kamu sekarang dong ngintipin suami sendiri." Rara terpaku. "Aku cuma pengen tahu kebenarannya. Aku capek duga-duga, Ma." "Ya ampun, kamu tuh kenapa sih?" "Aku kerja, Ra. Aku capek. Dan kamu malah nyari masalah." Dimas membanting tas ke sofa, suaranya meninggi. Rara menunduk menahan air mata. "Aku cuma butuh penjelasan. Siapa Maya itu?" "Teman kantor," jawab Dimas cepat. "Teman kantor yang kamu panggil sayang." "Sudah, Rah. Jangan lebay, aku nggak mau berdebat soal hal sepele." Kalimat itu seperti tamparan keras. Sepele? Baginya, kesetiaan adalah hal paling suci. Tapi bagi Dimas, tampaknya sudah kehilangan maknanya. Rara menatap suaminya dengan mata merah. Namun Dimas malah berbalik masuk ke kamar, meninggalkannya berdiri sendiri di ruang tamu. Malam itu, Rara tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu dengan lampu redup, menatap foto pernikahan mereka di dinding. Dalam foto itu, Dimas tersenyum bahagia, menggenggam tangannya dengan lembut. Ia mengingat bagaimana dulu Dimas berjanji akan selalu melindunginya, akan menjadi ayah yang baik. Tapi kini janji itu hancur seperti debu. Keesokan harinya, Rara bangun dengan tekad baru. Ia ingin memastikan kebenaran, bukan lagi menebak-nebak. Ia tahu Dimas sering bilang lembur, tapi hatinya berkata lain. Maka sore itu, ketika Dimas berpamitan dengan alasan ada rapat di luar kantor,
Rara diam-diam mengikutinya. Ia menunggu beberapa menit setelah Dimas berangkat, lalu memesan ojek online dan meminta pengemudinya mengikuti motor suaminya dari jarak aman. Hujan gerimis turun, menambah sesak di dadanya. Setiap kilatan lampu kendaraan di jalan membuatnya semakin cemas. Setelah sekitar setengah jam perjalanan, motor Dimas berhenti di depan sebuah restoran kecil yang tampak hangat dan romantis. Dari jendela kaca, Rara melihatnya duduk di meja pojok bersama seorang wanita muda berambut panjang. Maya mereka tertawa bersama, tangan Dimas menggenggam tangan wanita itu di atas meja. Rara menahan napas. Rasanya seperti ada pisau yang diseret perlahan di dadanya. Ia tidak berteriak, tidak menangis. Ia hanya berdiri di bawah hujan, menyaksikan suaminya memandang wanita lain dengan tatapan yang dulu hanya miliknya. Air mata bercampur dengan air hujan di wajahnya, dingin dan perih. Setelah beberapa menit, Dimas dan Maya keluar dari restoran. Berjalan beriringan ke mobil, Rara bersembunyi di balik tiang lampu, menggigit bibirnya kuat-kuat agar tidak menangis keras. Mereka terlihat begitu mesra. Dimas bahkan membuka pintu mobil untuk Maya, lalu menepuk pipinya dengan lembut sebelum mereka pergi bersama. Rara berdiri lama di sana. Kakinya lemas, tubuhnya gemetar. Dunia di sekelilingnya seolah memudar. Hanya tersisa rasa hancur yang tak bisa dijelaskan. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertelan oleh hujan malam itu. Saat akhirnya pulang, Rara berjalan pelan sambil memegangi perutnya yang menegang. Bayinya kembali menendang kuat, membuatnya terhuyung. Ia menahan dinding, berbisik lirih, "Nak, maaf ya, ibu nggak kuat lagi." Air matanya jatuh tanpa suara. Sesampainya di rumah, Rara langsung masuk ke kamar dan menatap cermin. Wajahnya pucat, mata sembab, bibir gemetar. Ia berbicara pada bayangannya sendiri, "Aku nggak salah kan percaya sama dia. Aku cuma pengen keluargaku utuh." Tapi pantulan dirinya di cermin tampak asing, seperti perempuan lain yang kehilangan arah. Beberapa jam kemudian, Dimas pulang dengan aroma parfum yang sama. Ia tampak tenang, bahkan bersenandung kecil saat mengganti baju. Rara hanya diam di tepi ranjang, menatap suaminya tanpa bicara. Dalam hatinya, sudah tidak ada tanya. Ia tahu segalanya sudah berakhir, meski belum diucapkan, "Mas." Suaranya pelan tapi tegas. "Kalau kamu udah nggak cinta, bilang. Aku nggak mau maksa kamu tinggal di sini cuma karena kasihan." Dimas berhenti sejenak, menatap Rara tanpa emosi. "Ra, tolong jangan ngomong kayak gitu. Aku cuma lagi capek. Capek karena kerja, atau capek sama aku?" Dimas tak menjawab. Ia mengambil bantal dan pindah ke ruang tamu, meninggalkan Rara sendirian di kamar yang kini terasa asing. Rara menangis pelan sepanjang malam di luar. Angin berdesir membawa aroma hujan yang menyisakan dingin. Dalam keheningan itu, ia menyadari sesuatu. Mungkin cintanya tidak akan pernah cukup untuk menyelamatkan rumah tangga ini. Tapi yang lebih menyakitkan, ia tahu mulai malam itu, dirinya tidak lagi menjadi rumah bagi suaminya. Dan di tengah tangisnya, ia berbisik pada bayi di kandungannya, "Kalau nanti kamu lahir tanpa ayah di sisimu, maafkan ibu, nak. Ibu sudah berjuang sekuat yang ibu bisa." Pagi itu, aroma kopi hitam memenuhi dapur. Dimas duduk di meja makan, membaca pesan di ponselnya sambil tersenyum samar. Rara memperhatikannya dari jauh, tanpa berkata apapun. Ada jarak yang kini terbentang di antara mereka, lebih luas daripada jarak antar kursi yang mereka duduki. "Mas," suara Rara pelan tapi tegas, "aku pengin kita bicara." Dimas mendongak menatap sekilas lalu kembali menunduk. "Tentang apa lagi, Ra?" "Tentang kita." Dimas menarik napas panjang seolah bosan dengan kata itu. "Ra, aku udah capek bahas hal yang sama terus. Kamu tuh lagi hamil. Tolong jangan mikir yang aneh-aneh." "Aku nggak mikir aneh-aneh. Mas, aku cuma pengen tahu arah rumah tangga kita mau kemana." Dimas diam. Ia meneguk kopinya pelan lalu berkata datar, "Mungkin emang udah nggak searah." Kalimat itu seperti petir yang menyambar dada Rara. Ia menatap suaminya, berharap itu hanya ucapan spontan, tapi Dimas menatap balik dengan tatapan dingin. Tanpa rasa bersalah, "Mas, kamu serius?" "Ra, aku udah berusaha, tapi semuanya berubah. Aku juga manusia, aku butuh bahagia." "Dan aku bukan manusia yang butuh bahagia juga, Mas." Dimas berdiri, menatapnya tajam. "Kamu nggak ngerti, kita udah nggak cocok.
Setiap hari isinya curiga, marah, nangis. Aku capek. Air mata Rara jatuh seketika. Aku curiga karena kamu bohong. Aku marah karena kamu hancurin janji. Aku nangis karena kamu bukan Dimas yang dulu. Suasana mendadak hening. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Rara gemetar, mencoba menahan emosi. Tapi suaranya pecah. Kalau kamu mau pergi, pergilah. Tapi jangan ambil kebahagiaan yang tersisa di hidupku. Dimas membuang pandangannya, seolah kata-kata Rara hanya angin lalu. Ia berjalan menuju kamar, mengemasi beberapa pakaian ke dalam tas. Rara mengejarnya, memegang lengan suaminya erat-erat. Mas, tolong, jangan gini. Aku hamil 7 bulan, aku butuh kamu, anak kita butuh kamu. Tapi Dimas melepaskan genggamannya dengan kasar. Kamu kuat kok, Ra. Kamu selalu bilang bisa ngelakuin semuanya sendiri, kan? Sekarang buktikan. Mas! Teriak Rara dengan air mata yang tak terbendung lagi. Aku nggak sanggup. Tapi Dimas tidak menoleh. Ia hanya menutup koper, lalu berkata dengan suara datar, "Kita udah selesai." Kata-kata itu menusuk jantung Rara seperti pisau tajam. Ia terjatuh berlutut, menangis histeris. Mas, tolong jangan tinggalin aku. Tapi langkah Dimas terus berlanjut. Sebelum keluar dari rumah, ia menoleh sekali dan berkata tanpa ekspresi, "Aku akan urus suratnya, kita cerai saja, Ra. Ini yang terbaik." Pintu tertutup keras. Suara itu menggema di seluruh rumah, yang kini terasa kosong. Rara menatap pintu itu lama, seolah berharap Dimas akan kembali. Tapi yang tersisa hanya keheningan dan rasa hancur yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa hari berikutnya, rumah itu seperti kehilangan jiwa. Rara menjalani hari dengan tubuh lemah. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada kenangan, tawa, janji, dan mimpi yang dulu mereka rajut bersama. Kini semuanya tinggal bayangan yang menyakitkan. Setiap malam ia berbicara pada bayinya, "Nak, kamu kuat, ya. Walaupun ayahmu pergi, ibu janji bakal jagain kamu. Ibu janji nggak akan nyerah." Tapi semakin hari, tubuhnya semakin lemah. Nafsu makannya menurun, dan ia sering pusing. Suatu pagi, tetangga menemukan Rara pingsan di depan rumah. Mereka membawanya ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa tekanan darahnya turun drastis karena stres dan kurang istirahat. Bayinya masih selamat. Tapi jika Rara terus begini, nyawanya bisa terancam. Saat itu Rara hanya menatap langit-langit kamar rumah sakit dengan mata kosong. Kenapa semua harus begini, Tuhan? Bisiknya, air matanya menetes tanpa suara. Beberapa hari kemudian Dimas datang. Tidak dengan wajah menyesal, tapi dengan selembar map berisi surat cerai. "Tanda tangan aja, Ra, biar semuanya cepat selesai." Rara memegang surat itu dengan tangan gemetar. "Mas, aku mohon, pikirkan anak ini." Dimas menatapnya tanpa emosi. "Aku akan tetap tanggung jawab, aku kasih nafkah. Tapi aku nggak bisa pura-pura cinta lagi. Jadi kamu pilih dia." "Ya," jawab Dimas pelan tapi tegas. "Aku bahagia sama Maya." Air mata Rara jatuh ke kertas putih itu. Tangannya menggigil saat pena menari di atas garis tanda tangan. Selesai dengan satu tanda tangan, semua yang ia perjuangkan selama bertahun-tahun runtuh dalam sekejap. Setelah Dimas pergi, Rara hanya bisa memandangi jendela rumah sakit. Hujan turun perlahan membasahi kaca. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Cinta nggak seharusnya sekejam ini." Malam itu, ia bermimpi. Dalam mimpi, ia berdiri di tengah lautan darah, mendengar tangisan bayi dari kejauhan. Suara itu memanggilnya, memohon pertolongan. Ia berlari ke arah suara itu, tapi setiap langkahnya terasa berat. Dari balik kabut merah, muncul sosok wanita berwajah pucat dengan mata kosong. Wanita itu tersenyum dingin, lalu berbisik di telinganya, "Kalau dunia nggak adil padamu, biarkan aku yang memberinya keadilan." Rara terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menatap sekeliling kamar yang gelap. Suara jam dinding berdetak keras. Tapi entah kenapa, ada bisikan halus yang menggema di telinganya. Suara yang sama seperti dalam mimpi. Sejak malam itu, Rara sering bermimpi tentang wanita itu. Sosok misterius dengan rambut panjang berantakan dan mata merah menyala. Dalam mimpinya, wanita itu selalu menawarkan hal yang sama. Kekuatan untuk membalas. Awalnya Rara menganggap itu hanya efek stres, tapi semakin lama, mimpi itu terasa nyata. Setiap kali ia menangis sendirian, suara itu muncul lagi di sudut pikirannya, membujuknya dengan lembut.
Kamu nggak sendiri, Rara. Aku bisa bantu kamu. Malam-malam berikutnya menjadi semakin gelap, lampu kamar sering berkedip tanpa sebab. Suara langkah kaki terdengar dari dapur padahal rumah kosong, cermin di kamarnya mulai berembun meski tidak ada udara dingin. Dan di antara kabut itu, terkadang Rara melihat sekilas wajah perempuan itu. Samar tapi nyata, Rara tidak tahu apakah itu halusinasi atau pertanda. Tapi satu hal pasti, sejak Dimas meninggalkannya, ada sesuatu yang bangkit di dalam dirinya. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan sekadar kesedihan, tapi amarah yang perlahan berubah menjadi dorongan gelap. Dan malam itu, ketika hujan kembali turun deras, Rara berdiri di depan cermin dan berkata dengan suara bergetar, "Kalau cinta bisa membuatku hancur, mungkin dendam bisa membuatku hidup lagi." Hari-harinya kini terasa hampa. Rumah kecil peninggalan orang tuanya menjadi tempat ia berlindung. Setelah keluar dari rumah sakit, tak ada lagi suara Dimas, tak ada tawa, tak ada harapan. Hanya keheningan dan bunyi detak jam yang terasa menusuk di tengah malam. Perutnya kini semakin besar. Setiap kali janinnya menendang, Rara berbicara lirih, "Sabar ya, nak. Sebentar lagi kita bisa tenang, ibu janji. Nggak akan ada yang sakiti kamu lagi." Namun di matanya, janji itu terasa seperti lebih dari sekadar kata penghiburan. Seperti janji untuk sebuah balasan, hujan turun hampir setiap malam, seolah langit ikut berduka. Pada malam ketujuh setelah ia menandatangani surat cerai, suara itu datang lagi. Suara halus yang dulu hanya muncul di mimpinya. "Kamu masih ingin hidup seperti ini, Rara?" Rara terbangun, jantungnya berdegup kencang. Siapa kamu?" bisiknya. "Aku adalah dirimu. Bagian yang tidak pernah kamu biarkan keluar." Suara itu lembut, namun dingin. Rara menatap cermin di kamarnya, dan untuk pertama kalinya ia melihat bayangannya tersenyum balik. Senyum yang bukan miliknya. Ketika Rara menyentuh permukaan kaca, hawa dingin menembus kulitnya. Dari balik cermin, kabut tipis menyebar. Dan sosok wanita berambut panjang muncul perlahan, wajahnya pucat, matanya hitam pekat tanpa bola mata, bibirnya tersenyum samar. "Kamu ingin keadilan, bukan?" Rara hanya diam, air matanya menetes tanpa sadar. "Aku bisa bantu kamu, tapi setiap keadilan punya harga." Apa maksudmu?" "Dapraman, darah." Rara mundur ketakutan, tapi sosok itu terus mendekat, menembus permukaan cermin dan berdiri di depannya, dingin tapi nyata. "Darahmu adalah kunci. Jika kamu rela, aku akan kembalikan semua rasa sakit yang mereka berikan dengan lipat ganda." Malam itu, Rara tidak tahu apakah ia sedang bermimpi atau benar-benar terjaga, tapi suara itu terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Ia memejamkan mata, menahan napas, dan berkata pelan, "Kalau itu satu-satunya cara, aku rela." Begitu kata itu keluar dari mulutnya, angin berhembus kencang di dalam kamar, lampu berkedip-kedip lalu padam. Dari bawah pintu, mengalir cairan hitam seperti darah yang menetes dan berbau amis. Cermin di depannya bergetar, menampilkan bayangan Dimas dan Maya, sedang tertawa bersama di sebuah rumah besar. "Lihatlah," bisik suara itu. "Mereka bahagia di atas penderitaanmu." Tapi tidak lama lagi, Rara menatap pantulan itu, rahangnya mengeras. "Aku ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan." "Baik," jawab suara itu, "maka berikan aku bagian dari hidupmu." Rara merasakan nyeri di perutnya. Seperti ada tangan tak terlihat yang meremas dari dalam. Ia menjerit kesakitan. Tubuhnya gemetar. Darah merembes di antara jarinya, mengalir ke lantai. Tapi di antara rasa sakit itu, ia melihat wajah sosok hitam itu tersenyum puas. "Sekarang aku tahu rasa sakitmu. Saat mereka menangis nanti, kau akan mendengarnya dari balik dunia." Ketika Rara terbangun keesokan harinya, tubuhnya lemah. Di lantai kamar ada bekas darah yang sudah mengering, namun ia tidak bisa menjelaskan dari mana asalnya. Ia mencoba berdiri, tapi pandangannya berkunang, kepalanya pusing luar biasa. Ia hampir pingsan ketika mendengar ketukan keras di pintu depan. Sahabatnya Sinta datang dengan wajah cemas. "Rara, astaga, kamu pucat banget. Kamu kenapa?" Rara memaksakan senyum. "Nggak apa-apa, Sin. Aku cuma kurang tidur." "Kamu harus ke rumah sakit. Ra, kamu hamil besar, nggak bisa begini." "Besok aja, aku masih kuat kok." Namun tubuhnya membantah ucapannya. Sinta akhirnya menemaninya malam itu. Tapi sesuatu terasa ganjil.
Udara di dalam rumah begitu dingin, seperti ada yang mengawasi. Saat Sinta tertidur di sofa, Rara terbangun oleh suara bayi menangis. Ia menatap sekeliling, jantungnya berdebar. Suara itu datang dari kamar bayi. Padahal belum ada bayi di sana. Dengan langkah pelan ia membuka pintu kamar itu. Di dalam, boneka bayi di atas lemari bergoyang pelan. Dan di cermin tergantung di dinding, bayangan seorang wanita hamil berdiri menatapnya dari belakang. Rara memutar tubuhnya cepat, tapi ruangan itu kosong. Nafasnya memburu. Ia menatap kembali cermin itu, dan kali ini sosok itu berbisik dari dalam kaca. Sebentar lagi, Rara, sebentar lagi semuanya akan berakhir. Keesokan harinya, Rara merasa tubuhnya semakin lemah. Perutnya terasa kencang, dan punggungnya sakit luar biasa. Sinta panik melihat darah menetes di lantai. "Rara, kamu pendarahan. Kita ke rumah sakit sekarang." Mereka bergegas menaiki mobil. Di sepanjang jalan, Rara memegangi perutnya dengan erat. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat pasi. "Sinta, kalau aku nggak kuat, tolong jagain anakku ya. Jangan ngomong gitu, Ra. Kamu kuat, dengar nggak?" Namun detik demi detik terasa panjang. Ketika mereka sampai di rumah sakit, dokter segera membawa Rara ke ruang bersalin. Tekanan darahnya turun drastis, detak jantung bayinya melemah. Sinta menangis di luar ruangan, memeluk tas Rara erat-erat. Di dalam ruang bersalin, Rara berjuang di antara hidup dan mati. Tubuhnya gemetar, keringat bercucuran, tapi ia memaksakan diri untuk tetap sadar. "Nak, tolong bertahan," gumamnya lemah. Tapi setiap kali ia menatap lampu di atas kepala, wajah sosok hitam itu muncul samar, tersenyum dingin. "Kau sudah memberiku izin, Rara. Sekarang waktuku." Teriakan Rara menggema di seluruh rumah sakit. Monitor jantung berdetak cepat, lalu melambat. Hingga garisnya lurus, dokter berusaha sekuat tenaga, tapi semuanya terlambat. Rara dan bayinya dinyatakan meninggal dunia pada pukul 02.37 dini hari. Tubuhnya terbaring tenang, namun di wajahnya masih ada jejak senyum kecil. Senyum yang membuat bulu kuduk berdiri bagi siapapun yang melihatnya. Sinta menjerit histeris di luar ruangan. "Rara, ya Tuhan, jangan tinggalin aku." Tapi di balik tangis itu, di pojok ruangan bersalin yang remang, lampu berkedip sekali. Dan sesaat sebelum padam, bayangan seorang wanita dengan perut besar tampak berdiri di sudut, menatap tubuh Rara yang terbaring kaku. Beberapa hari kemudian, jenazah Rara dimakamkan di TPU dekat rumahnya. Langit mendung dan hujan rintik turun pelan. Dimas datang tidak karena rasa cinta, tapi karena rasa bersalah yang samar. Ia berdiri diam, menatap makam itu tanpa air mata. Di sisinya Maya menggenggam payung. Wajahnya tegang. "Sudahlah Mas," bisik Maya, "yang lalu biarlah berlalu." Tapi sebelum mereka pergi, angin berhembus kencang, membuat bunga di atas pusara beterbangan. Payung Maya terlepas, dan suara tangisan bayi terdengar samar di antara deru angin. Dimas menoleh cepat, wajahnya pucat. "Kamu dengar tadi?" Maya menggeleng cepat. "Dengar apa?" Tapi Dimas tahu apa yang ia dengar. Tangisan itu bukan tangisan biasa. Dan malamnya ketika mereka tiba di rumah, Dimas terbangun karena mendengar suara yang sama. Lirih, menyayat hati. Seperti bayi yang menangis di kamar sebelah. Ia berjalan perlahan menuju suara itu. Membuka pintu kamar dengan tangan gemetar dan melihat ranjang bayi kosong bergoyang sendiri. Hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Dari balik bayangan terdengar bisikan halus, penuh dendam. "Aku hanya ingin keluargaku kembali." Kalimat itu terus bergema di kepala Dimas sepanjang malam. Ia berdiri di ambang pintu kamar bayi yang bergoyang sendiri. Bulu kuduknya berdiri, jantungnya berdegup kencang. Tak ada angin, tak ada siapapun di sana. Tapi suara tangisan itu masih terdengar. Lembut tapi mengiris. "Seperti bayi yang mencari ibunya, Mas." Suara Maya terdengar dari belakang serak dan takut. "Kamu ngapain di sini?" Dimas menoleh cepat. "Kamu dengar enggak? Ada suara bayi tadi." Maya mengerutkan kening, berusaha mendengar. Tapi kini suara itu sudah hilang. Hanya ada kesunyian, Mas. "Mungkin kamu kecapekan. Ayo tidur." Dimas masih menatap ranjang kosong itu beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk pelan, tapi jauh di dalam hatinya. Ia tahu suara itu nyata. Hari-hari berikutnya terasa aneh. Rumah yang mereka tempati, rumah baru yang seharusnya membawa kebahagiaan, kini terasa dingin dan berat. Maya sering merasa seperti diawasi.
seolah ada seseorang berdiri di sudut ruangan memperhatikannya. Pagi itu saat Maya sedang mencuci piring, air keran tiba-tiba berubah keruh. Lalu merah, ia menjerit kaget, melempar piring ke lantai hingga pecah. Dimas berlari menghampiri. Ada apa, Mai? Airnya, Mas, lihat. Dimas menatap wastafel, air sudah kembali bening. Kamu salah lihat. Enggak, Mas. Tadi warnanya merah. Seperti darah. Maya memegangi dadanya. Napasnya tersengal. Dimas memeluk bahunya, mencoba menenangkan. Tapi saat ia menunduk, ia melihat ceceran air di lantai membentuk sesuatu. Tulisan samar yang terbaca. Aku di sini, malamnya mereka makan malam dalam diam. Hanya suara sendok bertemu piring yang terdengar. Tapi tiba-tiba, lampu di ruang makan berkedip. Bayangan panjang muncul di dinding. Siluet seorang wanita berambut panjang berdiri di belakang mereka. Dimas spontan menoleh, tapi tak ada siapa pun di sana. Mas, saya berbisik ketakutan. Aku nggak nyaman di rumah ini. Udah, jangan mikir aneh-aneh. Enggak. Mas, ini serius, aku sering mimpi Rara datang. Dia berdiri di ujung ranjang sambil bawa bayi. Dia cuma diam, tapi tatapannya dingin banget. Dimas terdiam, nama itu, Rara, kembali menghantam pikirannya seperti pisau. Ia tidak menjawab. Ia hanya menunduk dan meminum airnya cepat-cepat, berharap percakapan itu segera berakhir. Namun gangguan itu semakin sering. Suatu malam, Maya mendengar suara langkah kaki di lorong rumah. Ketika ia keluar kamar, lampu koridor berkedip pelan, menyorot bayangan perempuan yang berjalan perlahan ke arah kamar bayi. Maya memanggil pelan, "Siapa di sana?" Tapi sosok itu tidak menoleh. Hanya terus berjalan sampai menghilang di balik pintu kamar. Maya memberanikan diri membuka pintu kamar bayi. Di dalam udara terasa sangat dingin. Ranjang bayi itu bergoyang lagi, pelan, seperti ada seseorang yang menidurkan bayi di sana. Di meja kecil di samping ranjang, Maya melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Foto Dimas dan Rara di dalam bingkai retak. Foto itu seharusnya tidak ada di rumah ini. Maya menjerit dan menjatuhkan bingkai itu ke lantai. Dimas yang panik berlari ke dalam kamar. Ada apa, Mei? Mas, kenapa foto ini bisa di sini? Bukannya kamu buang semuanya waktu pindahan dulu? Dimas menatap foto itu dengan wajah tegang. Aku nggak tahu. Namun dalam hatinya ia tahu pasti. Ia memang membuang foto-foto itu. Bahkan ia membakarnya sendiri di belakang rumah. Tapi bagaimana bisa satu di antaranya muncul di sini, utuh dan retak di bagian wajah Rara. Malam berikutnya, gangguan menjadi lebih parah. Maya mendengar bayi menangis hampir setiap jam 12 malam. Dimas yang awalnya mencoba tidak percaya, kini mulai takut juga. Ia beberapa kali terbangun dan mendengar suara perempuan berbisik lembut di telinganya. Mas, aku dingin. Mas, kenapa kamu tinggalin aku? Anak kita nyari kamu. Suara itu terdengar nyata. Begitu dekat, Dimas terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia memandangi sisi tempat tidurnya. Dan di sana, di atas bantal Maya, ada bekas noda merah seperti darah segar. Hari demi hari, ketegangan semakin meningkat. Maya menjadi mudah marah dan sering menangis. Ia merasa Rara mencoba mengusirnya dari rumah. Dia nggak mau aku di sini, Mas. Aku ngerasa dia benci aku, katanya suatu malam dengan suara serak. Dimas berusaha menenangkan, tapi ia sendiri kehilangan ketenangan. Ia mulai minum alkohol diam-diam, berharap mabuk bisa menghapus suara-suara itu. Tapi bahkan dalam mabuknya, suara tangisan bayi tetap mengikuti, lirih, seperti berasal dari dalam telinganya sendiri. Satu malam ketika hujan turun deras, Maya mendengar pintu kamar bayi berderit pelan. Ia mendekat perlahan, jantungnya berdebar. Pintu itu terbuka sedikit, dan dari celahnya, ia melihat seseorang berdiri di dalam. Sosok wanita bergaun putih panjang. Rambutnya menutupi wajah, tangannya memeluk sesuatu yang dibalut kain merah. Nak, suara itu lembut tapi penuh kesedihan. Lihat ayahmu sekarang. Dia bahagia tanpa kita. Maya mundur dengan napas terengah, menutup mulutnya agar tidak berteriak. Tapi sosok itu menoleh perlahan, dan dari sela rambut hitamnya tampak wajah Rara, pucat, penuh luka. Matanya kosong tapi berkilat merah samar. Kau perempuan itu, ya? Suaranya rendah, gemetar. Kau yang rebut kebahagiaanku. Maya berteriak histeris. Dimas berlari keluar kamar dan menemukan Maya duduk di lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Mas, dia di kamar bayi. Rara di situ. Dimas langsung membuka pintu. Tapi kamar itu kosong.
Hanya bau anyir yang kuat menusuk hidung mereka. Seperti darah yang lama mengering, setelah kejadian itu, Maya memaksa pindah. Aku nggak mau tinggal di sini, Mas. Rumah ini berhantu. Dimas menolak. Kalau kita kabur, dia akan ikut. Percaya sama aku. Mas, aku nggak kuat lagi. Tapi malam itu, meskipun Maya tidur di kamar berbeda, ia tetap merasakan dingin menusuk hingga ke tulang. Saat ia membuka mata, di langit-langit kamar tergantung boneka bayi yang ia beli beberapa minggu lalu. Tapi tali yang menahannya seperti melilit leher boneka itu, dan di dinding, dengan darah yang masih basah, tertulis, "Kamu nggak akan pernah punya anak dari dia." Maya menjerit keras hingga membuat Dimas berlari menghampiri, tapi saat lampu dinyalakan, tulisan itu sudah menghilang, hanya boneka itu yang kini tergeletak di lantai. Wajahnya rusak dan matanya hilang satu. Dimas mulai merasa hidupnya terperangkap dalam mimpi buruk. Ia pergi ke kantor dengan wajah lesu, sulit tidur, dan sering kehilangan fokus. Rekan kerjanya bilang wajahnya pucat seperti orang sakit. Tapi Dimas tahu, bukan penyakit yang menggerogoti tubuhnya, melainkan rasa bersalah. Setiap malam suara Rara datang lagi, kadang dari dapur, kadang dari kamar mandi. Kadang suaranya lembut memanggil-manggil, tapi di lain waktu, suaranya berubah parau, penuh amarah. Kau bilang cinta, tapi kau buang aku. Kau pilih dia, dan lihat sekarang apa yang kau dapat. Aku akan ambil semuanya, Mas. Satu persatu, pada malam ke-40 setelah pemakaman Rara, hujan deras mengguyur kota. Dimas terbangun oleh suara keras dari kamar bayi. Ia berlari ke sana, dan kali ini tidak ada lagi bayangan samar. Ia benar-benar melihat Rara, berdiri di depan ranjang memeluk bayi yang dibungkus kain merah. Matanya menatap Dimas lurus, kosong tapi menyimpan lautan marah. "Aku cuma mau keluargaku balik, Mas," katanya lirih. Dimas mundur. Tubuhnya gemetar. "Rara, aku minta maaf." Tapi arwah itu tersenyum dingin. "Terlambat, Mas. Sekarang kamu yang akan tahu rasanya kehilangan." Petir menyambar keras di luar jendela. Lampu padam. Saat Dimas menyalakan senter ponselnya, sosok Rara sudah menghilang. Tapi ranjang bayi kini penuh bercak darah, dan di tengah genangan itu, terbaring sehelai kain putih yang lembab, dengan tulisan samar berwarna merah di ujungnya. Aku belum selesai. Kain putih lembab dengan tulisan merah itu masih menempel di tangan Dimas, membuat tubuhnya gemetar tanpa henti. Aku belum selesai. Kalimat itu seolah membakar pikirannya. Ia berdiri terpaku di kamar bayi yang kini berbau anyir kuat. Darah segar menodai lantai dan ranjang kecil itu. Dari luar, suara hujan terus mengguyur deras, menambah suasana mencekam malam itu. Maya berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat dan matanya membesar menatap kengerian di depan. "Mas, apa yang terjadi?" Dimas hanya mampu menggeleng pelan. "Dia datang lagi, Mei." "Rara, aku lihat dia." Maya menutup mulutnya, menahan tangis. "Aku nggak kuat, Mas. Aku nggak mau tinggal di sini lagi, tolong. Kita pergi saja." Tapi kemanapun kita pergi, dia akan tetap ikut. Aku yakin dia udah nggak cuma menghantui rumah ini, tapi juga kita. Malam itu mereka tak tidur. Dimas duduk di ruang tamu, menatap kosong keluar jendela, sementara Maya berdiam di kamar dengan wajah ketakutan. Namun di tengah kesunyian itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari atap rumah, seperti seseorang sedang berjalan pelan. Dimas berdiri dan menatap langit-langit. Lalu suara itu berhenti. Beberapa detik kemudian, terdengar ketukan pelan di pintu depan. Tok, tok, tok. Dimas menelan ludah. Siapa yang datang malam-malam begini di tengah hujan deras? Ia melangkah perlahan ke arah pintu, menempelkan telinganya ke daun pintu. Tidak ada suara, tapi ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. "Siapa di sana?" teriak Dimas. Tak ada jawaban. Ia membuka pintu perlahan, dan angin dingin langsung menyapu wajahnya. Tak ada siapa pun di sana. Namun di depan pintu, ada sebuah kotak kecil berwarna coklat yang basah kuyup. Dimas menatapnya ragu, lalu membawa masuk. Saat dibuka, di dalamnya ada kain putih terlipat rapi. Kain yang sama seperti yang ditemukan di kamar bayi tadi, tapi kali ini, di tengahnya terjahit nama Rara Widyasari. Dimas menutup kotak itu buru-buru, dadanya sesak, tangannya gemetar hebat. Dia benar-benar datang untuk menagih. Gumamnya pelan. Pagi datang dengan langit mendung. Maya duduk di ruang makan tanpa semangat, matanya sembab, wajahnya pucat. "Mas,
Aku mimpi lagi, katanya lirih. Mimpi apa? Aku mimpi Rara duduk di kursi dapur, dia nyuapin bayi. Tapi bayinya nggak punya wajah, cuma kulit kosong. Terus dia bilang, ya, anak ini milikku. Jangan rebut dari aku. Dimas menatap istrinya dengan mata kosong. Itu cuma mimpi, Mei. Enggak, Mas. Aku yakin itu bukan mimpi. Waktu aku bangun, di meja dapur ada sendok melayang jatuh sendiri. Dimas bangkit dan memeriksa dapur. Di sana bau amis samar memenuhi udara. Ia menatap meja makan dan memang benar, ada bekas sendok berkarat di atasnya saat ia hendak menyentuhnya. Sendok itu bergetar lalu bergerak sendiri. Meluncur ke lantai, Dimas mundur spontan. Napasnya memburu. Hari itu mereka sepakat memanggil seorang ustaz bernama Ustaz Karim yang dikenal bisa menangani gangguan gaib. Sore harinya, ustaz itu datang dengan tas kecil berisi kitab dan air doa. Ia berkeliling rumah, membaca ayat-ayat suci. Sementara Dimas dan Maya duduk tegang, namun saat Ustaz Karim melewati kamar bayi, langkahnya terhenti. Astagfirullah, energi di sini berat sekali, katanya dengan wajah tegang. Ada arwah yang terjebak antara dendam dan kehilangan. Dia, Rara, kata Dimas pelan. Mantan istri saya. Ustaz Karim menatap Dimas tajam. Apa kamu melakukan sesuatu padanya? Dimas terdiam lama sebelum akhirnya menjawab lirih. Aku nggak berniat nyakitin. Tapi waktu dia meninggal, aku belum sempat minta maaf. Aku udah tinggalkan dia saat hamil. Ustaz Karim menghela napas panjang. Itulah sebabnya arwahnya gelisah. Dia mati dengan rasa kecewa. Sekarang dia menuntut balas. Ustaz Karim mulai memercikkan air doa di setiap sudut ruangan. Tapi ketika ia sampai di kamar bayi, pintu kamar itu menutup keras dengan sendirinya. Lampu berkedip cepat. Dan udara mendadak membeku. Dari arah ranjang bayi, terdengar suara perempuan tertawa lirih. Kalian pikir doa bisa usir aku? Suara itu bergema di seluruh ruangan. Membuat Maya menjerit. Ustaz Karim membaca ayat dengan suara lantang. Namun tiba-tiba semua benda di dalam kamar bergetar. Bingkai foto jatuh, tirai sobek, dan ranjang bayi bergoyang keras, seolah ada yang mengamuk di dalamnya. Dimas menarik Maya keluar dari kamar. Pintu tertutup sendiri dengan keras hingga kaca di atasnya pecah berhamburan. Dari balik pintu terdengar suara tangisan bayi disertai jeritan melengking perempuan. Ustaz Karim terus membaca ayat hingga suara itu perlahan mereda. Namun ketika pintu dibuka lagi, kamar itu sudah kosong. Hanya bau busuk yang menyengat. Ini belum selesai, kata Ustaz Karim pelan. Arwah itu masih kuat. Aku cuma bisa menahan, bukan mengusir. Kalau kamu mau benar-benar bebas, kamu harus minta maaf langsung padanya di tempat dia dikubur. Malam itu Dimas tak bisa tenang. Ia duduk di ruang tamu menatap jendela, sementara hujan kembali turun deras. Maya sudah tertidur karena kelelahan. Tapi Dimas tahu, malam ini Rara akan datang lagi. Dan benar saja, sekitar pukul 12 malam, udara tiba-tiba membeku. Lampu redup. Dari arah dapur terdengar suara seseorang bernapas berat. Dimas menoleh, lalu melihat bayangan Rara berdiri di lorong. Rambutnya basah menutupi wajah, bajunya meneteskan air merah seperti darah. Mas, suaranya lembut tapi menyeramkan. Kau janji datang ke makamku, tapi belum juga datang. Dimas menelan ludah, matanya tak berkedip. Aku akan ke sana, Ra. Aku janji. Rara mendekat perlahan. Langkahnya menimbulkan suara cipratan air. Aku sudah menunggu terlalu lama. Tiba-tiba, tubuh Dimas terasa berat, udara di sekitarnya berputar, dan ia merasa seperti dicekik oleh tangan tak terlihat. Ia terbatuk keras, berusaha menarik napas. Dalam pandangan kabur, ia melihat wajah Rara berubah menjadi rusak. Kulitnya sobek, matanya hitam legam, dan darah menetes dari bibirnya. Kau ambil kebahagiaanku. Sekarang aku ambil hidupmu. Dimas jatuh tersungkur, tapi sebelum ia pingsan, suara azan subuh dari kejauhan menggema. Seketika sosok Rara menghilang seperti kabut tersapu angin. Udara kembali hangat. Beberapa jam kemudian, Dimas terbangun dengan tubuh lemas. Maya menangis di sisinya, memeluk erat. Mas, aku takut kehilangan kamu. Dimas mengangguk pelan. Kita harus ke makam Rara sekarang siang itu. Mereka berdua pergi ke pemakaman umum di pinggir kota. Udara mendung dan langit terasa berat. Di depan pusara bertuliskan Rara Widyasari dan bayi perempuan, lahir dan meninggal. Dimas berlutut meneteskan air mata. Rara, aku salah.
Aku pengecut, aku ninggalin kamu waktu kamu butuh aku. Maafin aku, Ra, maafin aku. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga melati yang samar. Maya berdiri di belakang, menggenggam tasnya erat. Tiba-tiba, dari arah Nissan, keluar asap tipis berwarna putih. Sosok Rara muncul pelan. Kali ini wajahnya tak seram tapi tenang. Ia menatap Dimas dengan mata basah. Kau datang juga akhirnya. Aku minta maaf, Ra. Aku janji akan doain kamu tiap hari. Rara tersenyum lembut, lalu menatap Maya. Jaga dia baik-baik, aku sudah tidak di antara kalian lagi. Perlahan tubuh Rara berubah menjadi cahaya dan menghilang. Hujan rintik mulai turun. Dan suasana pemakaman menjadi hening. Dimas menatap nisan itu lama. Merasa lega namun juga hancur. Namun saat mereka beranjak pergi, Maya tiba-tiba berhenti. Ia memandang ke bawah, ke arah tanah di depan nisan. Ada tetesan darah kecil merembes dari dalam tanah. Maya berbisik pelan, nyaris tak terdengar, "Mas, kenapa darahnya masih keluar?" Dimas menatap nisan itu lagi. Dan di antara rerumputan basah muncul tulisan samar dari tanah yang berubah warna. "Aku sudah dimaafkan." Tapi belum selesai. Malam demi malam berlalu dalam ketakutan yang tak terucap. Rumah itu kini tak lagi seperti tempat tinggal, melainkan penjara dengan bayangan masa lalu yang terus menghantui setiap sudutnya. Suara langkah kaki bayi, derai tawa perempuan dari dapur, dan suara lembut memanggil "Mama" membuat bulu kuduk Maya berdiri setiap kali matahari tenggelam. "Mas," bisik Maya suatu malam sambil menatap ke arah jendela. "Aku rasa dia belum pergi." Dimas yang sedang duduk di ruang tamu menatap istrinya dengan mata kosong. "Aku tahu, aku juga merasakannya, tapi aku udah minta maaf." Ra udah muncul dan bilang dia tenang. Maya menggigit bibirnya. "Tapi kalau dia sudah tenang, kenapa setiap malam aku masih mendengar tangisan bayi di kamar sebelah?" Keduanya saling berpandangan tanpa kata. Kamar sebelah yang dulu kamar bayi kini terkunci rapat sejak kejadian malam penuh darah itu. Namun, entah bagaimana suara-suara dari dalamnya tak pernah berhenti. Kadang terdengar seperti benda jatuh. Kadang suara lembut perempuan menyanyikan lagu Nina Bobo yang sama, seperti yang pernah Rara nyanyikan dalam video lamanya. Suatu sore, saat Dimas sedang bekerja di ruang kerjanya, Maya mencoba memberanikan diri membuka kamar bayi itu. Kuncinya sudah berkarat, tapi setelah beberapa kali dorongan, pintu itu terbuka perlahan. Bau busuk menusuk hidungnya, campuran amis dan lembab yang membuat perutnya mual. Tirai di jendela berkibar pelan walau tidak ada angin. Maya melangkah perlahan. Matanya menyapu seluruh ruangan. Semua perabotan ditutupi kain putih. Tapi di sudut kamar terlihat ranjang bayi kecil yang tetap terbuka. Di dalamnya ada boneka beruang yang sudah lusuh dan berlumuran noda merah. Maya menelan ludah saat ia hendak menutup kembali pintu. Suara lembut terdengar dari arah ranjang. "Mama." Maya terpaku, suara itu terdengar jelas, lirih dan sangat dekat. Ia berbalik dengan perlahan, dan di sana, di atas ranjang bayi, tampak sosok kecil duduk membelakanginya. Rambutnya hitam panjang, mengenakan baju putih yang sobek-sobek. "Mama, aku kangen." Maya berteriak histeris dan menjatuhkan diri ke lantai. Dimas yang mendengar teriakan itu berlari masuk. Saat pintu dibuka, ruangan kembali kosong seperti semula. Hanya boneka di ranjang bayi yang kini dalam posisi berdiri, seolah baru saja diletakkan oleh seseorang. Setelah kejadian itu, Maya mulai jatuh sakit. Ia sering muntah-muntah setiap pagi. Tubuhnya lemas dan perutnya semakin membesar dari hari ke hari. Awalnya Dimas mengira istrinya stres, tapi setelah beberapa minggu, ia memutuskan membawa Maya ke dokter. Hasil pemeriksaan membuat darahnya berdesir. Dokter mengatakan Maya sedang hamil 2 bulan, namun yang membuat mereka tak habis pikir, waktu konsepsi yang disebutkan dokter terjadi di masa Dimas dan Maya tidak berhubungan. Maya hanya menatap kosong, sementara Dimas terdiam dengan wajah pucat. "Mas, aku nggak ngerti, aku nggak pernah," ucap Maya terbata-bata. Dimas memegang tangannya. "Jangan ngomong apa-apa dulu. Kita pikir nanti." Sejak itu perilaku Maya berubah. Ia lebih sering menyendiri, bicara sendiri, bahkan terkadang terdengar berbicara dengan seseorang yang tidak ada di sana. Suatu malam, Dimas mendengar suara Maya dari kamar bayi. Saat ia intip dari celah pintu, Maya sedang duduk di lantai sambil mengelus perutnya dan berkata lembut, "Iya sayang,
Mama janji nggak akan biarin papa pergi lagi. Kita bertiga bakal bareng-bareng selamanya. Dimas menahan napas. Suara Maya berubah. Terdengar seperti dua orang berbicara dalam satu tubuh. Kadang suaranya lembut, kadang berat dan dingin seperti suara Rara. Ia perlahan membuka pintu, tapi tiba-tiba Maya menoleh cepat dengan mata melotot hitam pekat. "Kenapa, Mas? Gak suka lihat aku bahagia sama anak kita?" Dimas terbelalak. "Anak kita?" Maya tersenyum aneh. "Iya, anakmu, Mas. Anak Rara." Kata-kata itu membuat lutut Dimas lemas. Ia mundur beberapa langkah, nyaris tak bisa bernapas. Wajah Maya yang dulu lembut kini tampak dingin dan menyeramkan. Ia tahu Rara belum benar-benar pergi. Arwahnya kini bersemayam dalam tubuh Maya. Menggunakan kehamilan itu untuk kembali ke dunia, hari demi hari, kondisi Maya semakin parah. Ia sering memecahkan cermin, tertawa sendiri, lalu berbicara pada bayangan di jendela. "Lihat, Ra," ucap Dimas panik suatu malam. "Kamu nggak harus lakukan ini. Kamu udah tenang waktu dimakamkan." Tapi suara dari tubuh Maya menjawab, "Aku belum tenang, anak ini belum lahir, Dimas. Dia belum sempat lihat dunia waktu aku mati. Aku akan melahirkan dia lewat tubuh yang kau pilih sendiri." Dimas berlari keluar rumah malam itu, menuju ke rumah Ustaz Karim lagi. Namun ketika ia tiba di sana, Ustaz itu tampak sakit keras, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. "Aku sudah peringatkan kamu," Dimas katanya dengan napas tersengal. "Arwah yang mati membawa bayi dalam kandungan tidak bisa pergi sebelum anaknya lahir. Dia tidak jahat. Dia hanya menuntut kelanjutan hidup yang terputus." "Lalu apa yang harus aku lakukan, Ustaz?" seru Dimas panik. "Kalau dia berhasil melahirkan lewat tubuh Maya, maka anak itu bukan manusia sepenuhnya. Dia akan jadi jembatan antara dua dunia, kutukan yang tak akan berhenti." Ucapan itu membuat darah Dimas membeku. Ia berlari pulang, dan saat tiba, ia mendengar jeritan dari dalam rumah. Maya menggeliat di lantai, darah mengalir dari bawah tubuhnya. "Mas, tolong, dia mau keluar!" jeritnya. Dimas berlari mendekat, memeluk istrinya yang menggigil. Namun saat ia menatap ke arah perut Maya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari balik kulit perutnya, tampak gerakan kuat, seolah sesuatu berusaha keluar dengan paksa. Maya menjerit, tapi suaranya bukan miliknya. "Itu suara Rara. Kau janji akan menjagaku, Mas." Dimas menangis ketakutan. "Aku salah, Ra. Aku salah. Tolong hentikan ini." Lampu rumah berkedip hebat. Suara bayi menangis terdengar di seluruh ruangan. Tiba-tiba, tubuh Maya berhenti bergerak, napasnya tersengal lalu sunyi. Dimas menatap wajah istrinya, dan di sana, di antara darah yang mengalir, ia melihat bayi mungil tergeletak di lantai. Matanya terbuka lebar. Menatapnya lurus, bayi itu tersenyum. Dan dari bibir munggilnya keluar suara pelan, "Papa." Dimas tertegun. Tubuhnya gemetar. Namun ketika ia mendekat, bayi itu menghilang seperti kabut, menyisakan bau anyir dan seberkas suara perempuan berbisik dari sudut ruangan. "Kutukan ini belum berakhir, Mas, karena darah yang kau buang akan terus menuntut." Dimas menatap tubuh Maya yang sudah tak bernyawa, lalu menunduk lemas. Air matanya mengalir deras di luar. Hujan turun semakin deras, seolah langit ikut berduka atas dosa yang tak pernah ditebus dengan tuntas. Namun di dalam rumah itu, dari kamar bayi yang tertutup rapat, suara tawa kecil kembali terdengar. Lembut, namun membuat jantung berdebar kencang. Mama sudah pulang. Suara lembut itu masih menggema di dalam rumah, yang kini gelap total. Hujan mengguyur tanpa ampun. Petir sesekali menyambar langit, menerangi dinding ruang tamu yang berlumuran darah. Dimas terduduk di lantai, memangku tubuh Maya yang sudah tak bernyawa. Matanya kosong, tangannya gemetar memeluk jasad istrinya, sambil sesekali menggumam, "Aku minta maaf, Ra. Aku minta maaf." Namun tak ada jawaban. Hanya suara langkah kecil dari arah kamar bayi. Dimas menoleh dengan perlahan. Napasnya tersengal. Di sana, pintu kamar bayi terbuka sedikit, dan di balik celahnya terlihat seberkas cahaya redup berwarna putih. Dari dalam terdengar tawa lirih, tawa seorang anak kecil. Dengan sisa tenaga, Dimas bangkit dan berjalan mendekat. Setiap langkah terasa berat, seperti diseret oleh rasa bersalah yang tak kunjung usai. Ketika tangannya menyentuh gagang pintu, udara di sekitarnya berubah dingin, sangat dingin, hingga uap napasnya terlihat di udara. Ia mendorong pintu itu pelan. Kamar bayi itu kembali seperti dulu, bersih, harum,
Seolah tidak pernah terjadi tragedi, tirai bergoyang lembut dan di tengah ruangan di atas ranjang kecil, duduk sosok wanita dengan gaun putih panjang. Rambutnya terurai, wajahnya pucat, namun matanya teduh di pangkuannya. Bayi mungil sedang tertidur pulas Rara. Suara Dimas bergetar. Wanita itu menatapnya dan tersenyum tipis. Akhirnya kamu datang lagi, Mas. Aku sudah menunggu. Kenapa? Kenapa kamu masih di sini? Rara menatap bayi di pangkuannya. Karena dia belum sempat merasakan dunia, karena aku belum sempat jadi ibu yang sempurna, dan karena kau belum benar-benar menyesal. Dimas menatap ke lantai. Air matanya mengalir tanpa henti. Aku menyesal, Ra. Setiap hari aku dihantui rasa bersalah. Aku ingin memperbaiki semuanya, tapi aku terlambat. Rara berdiri perlahan, mendekat padanya sambil tetap menggendong bayi itu. Setiap langkahnya membuat udara bergetar halus, seolah waktu ikut berhenti. Kalau kau benar-benar menyesal, katanya pelan, tinggallah bersamaku. Di dunia tempat aku menunggu. Dimas menggeleng keras, ketakutan dan keputusasaan bercampur di wajahnya. Tidak, Rah. Jangan bawa aku ke sana. Aku masih bisa berdoa untukmu. Aku bisa bantu kau tenang. Rara mendekat hingga wajah mereka hanya berjarak sejengkal. Doa tidak bisa menghapus dosa yang kau torehkan dengan darah. Bayi di pelukannya mulai menangis. Suara tangisnya menggema di seluruh rumah. Lampu berkedip, kaca jendela bergetar, dan dari setiap dinding muncul noda merah, seperti darah yang merembes perlahan. Dimas jatuh berlutut, memegangi kepala, menjerit histeris. Cukup, aku salah. Aku manusia paling hina, tapi tolong lepaskan aku dari ini. Tangis bayi berhenti. Rara menunduk menatapnya lalu berkata dengan nada datar, kau tahu, Mas, saat aku mati, aku masih berharap kau datang. Aku masih berharap kau genggam tanganku. Tapi yang datang hanya dingin dan gelap. Sekarang giliranmu merasakan sepi itu. Rara melangkah ke arahnya dan menyentuh pipinya. Sentuhannya dingin seperti es tapi lembut. Kau dulu bilang cinta itu selamanya. Aku pegang kata-katamu, maka aku datang untuk menagihnya. Dimas menatap mata Rara dan di sana ia melihat pantulan dirinya. Namun bukan dirinya yang sekarang, melainkan sosoknya dulu. Bersama Rara yang sedang tertawa di taman kecil depan rumah. Bayangan itu begitu nyata hingga air matanya jatuh lagi. Kalau aku bisa memutar waktu, suaranya tercekat. Kau tidak bisa, jawab Rara lembut. Tapi kau bisa menebusnya dengan caraku. Tiba-tiba ruangan berputar. Dimas merasa seluruh tubuhnya ditarik ke dalam pusaran gelap. Ia menjerit, tapi suaranya tak terdengar di tengah kegelapan. Muncul bayangan Rara dan bayi itu berjalan menjauh. Ia berlari mengejar, tapi setiap langkah membuat tubuhnya semakin berat, seperti diseret ke dasar lumpur. Ketika akhirnya ia berhenti, ia sudah berdiri di sebuah tempat asing, halaman rumah lamanya. Namun semuanya hitam putih, sunyi dan tak berpenghuni. Di teras rumah itu, Rara berdiri menatapnya. Inilah dunia yang aku huni, katanya pelan. Tempat di mana waktu berhenti di hari aku mati. Dimas melangkah mendekat. Lututnya bergetar, kau mau apa dariku? Rara tersenyum sedih. Aku mau kau menemani kami, supaya kami tak sendiri lagi. Ia mengulurkan tangannya, dan sebelum Dimas sempat mundur, tubuhnya terasa ditarik kuat. Ia menjerit, tapi dunia di sekitarnya lenyap. Seketika ia membuka mata lagi. Namun kali ini ia bukan di dunia nyata. Ia berdiri di dalam kamar bayi yang sama. Tapi segala sesuatunya berwarna kelabu. Di ranjang kecil itu, bayi mungil tertidur, dan Rara duduk di sampingnya dengan wajah damai. Dimas menyentuh dadanya. Ia tidak merasakan detak jantung. Aku sudah mati? Tanyanya. Rara menatapnya dan mengangguk pelan. Sekarang kita bisa bersama selamanya. Untuk pertama kalinya, senyum Rara terlihat tenang. Ia menggenggam tangan Dimas, dan mereka berdua menatap bayi kecil yang mulai membuka mata. Bayi itu tersenyum kepada mereka, lalu perlahan, cahaya putih menyelimuti ketiganya. Di dunia nyata, keesokan paginya, rumah itu ditemukan kosong oleh warga. Tidak ada jasad Maya, tidak ada Dimas, hanya darah kering di lantai dan dinding yang mulai mengelupas. Di kamar bayi di atas ranjang kecil, terdapat bingkai foto yang tidak pernah dilihat siapapun sebelumnya. Foto Dimas, Rara, dan seorang bayi perempuan yang tersenyum di antara mereka. Sejak hari itu, rumah tersebut menjadi rumah kosong yang ditinggalkan penghuni. Tak ada yang berani mendekat setelah malam-malam pertama.
dihiasi suara tangisan bayi dari dalam. Kadang, saat lewat tengah malam, beberapa warga melihat cahaya lembut dari jendela kamar bayi dan siluet seorang wanita bergaun putih berdiri di sana, menggendong bayi, sementara seorang pria berdiri di belakangnya, memandang penuh cinta dan penyesalan. Mereka tidak mengganggu siapapun, tapi setiap kali ada pasangan muda lewat depan rumah itu, angin dingin akan berhembus dan terdengar bisikan halus dari balik tirai. Jangan khianati cinta yang tulus sebelum cinta itu menagih balas. Rumah itu kemudian dikenal warga sebagai rumah dendam istri sah, tempat arwah yang mati dengan cinta dan luka yang sama besarnya, menunggu sampai dosa terbalas dengan kebersamaan di dunia yang tak mengenal akhir. Dan pada suatu malam yang sunyi, seorang warga yang lewat mengaku melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari jendela kamar bayi, terlihat sosok pria dan wanita duduk berdua, mengayun-ayunkan bayi kecil di pangkuan mereka. Mereka tampak tersenyum bahagia. Namun saat warga itu menatap lebih lama, bayi itu perlahan menoleh ke arah jendela. Matanya hitam pekat dan di wajahnya terukir senyum lebar yang bukan milik manusia. Lalu lampu di kamar itu padam, meninggalkan hanya keheningan dan bisikan terakhir yang menggetarkan malam. Sekarang kami utuh. Selamanya